Ya, selamat datang di perkuliahan pemrograman paralel. Pada modul video ini kita akan membahas mengenai GPU infrastructure dan bagaimana kita mencoba untuk menjalankan suatu konfigurasi agar kita bisa mendownload library secara mudah dan menggunakan untuk kebutuhan kita. Pada modul kali ini kita juga akan coba membahas mengenai modul beberapa cluster infrastructure yang sebelumnya sudah kita coba bahas lebih detail mengenai cluster development pada video sebelumnya. Anda bisa mengunjungi video sebelumnya untuk mengetahui lebih jauh bagaimana cara mengeksekusi sebuah program MPI pada cluster. Oke, kita coba mulai untuk modul kali ini. Lalu inilah cluster computing kita, ya. Semuanya mengakses file ke dalam store 01 atau file storage yang kita miliki. Nah, bagaimana cara kita mengakses cluster komputer? Jadi di sini cara aksesnya sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kita menuju ke IP tersebut, lalu kita eksekusi program yang akan kita jalankan menggunakan script berikut ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat di video-video cluster development. Ini adalah monitoring tools yang saya gunakan untuk mengetahui performance dari cluster yang kita miliki. Ya, saya menggunakan di sini monitoring tools untuk memantau tiap-tiap nodes. Nah, untuk GPU computing terdiri dari dua GPU aktif atau komputer aktif dengan spesifikasi sebagai berikut. Jadi yang node pertama itu menggunakan Ryzen ya 64 core dan berikutnya menggunakan Ryzen juga yang sama 64 core dengan Nvidia GTX 1080 Ti 11 GB VRAM. Dua-duanya memiliki jenis GPU yang identik. Untuk master node-nya, di sini saya menggunakan komputer yang tidak terlalu baru, ya. Namun dengan core yang lumayan, dengan spesifikasi yang cukup tinggi, dengan RAM 64GB, hard disk 2TB, dan dia memakai GPU GTX 980. Di sini saya menggunakan GPU 01 itu hanya sebagai master node. Jadi seluruh pooling terhadap pods kita itu kita lakukan di GPU 01. Untuk GPU 02 dan GPU 03 saya gunakan atau saya utilisasi untuk melakukan pemrosesan atau utilisasi terhadap working nodes. Ya, untuk GPU 01 hanya sebagai untuk pooling terhadap pods-pods yang saya buat. Ya, jadi tidak melakukan komputasi. Sehingga saya hanya menaruh di situ GTX 980. Inilah arsitekturnya yang saya buat. Jika kita memiliki GPU tambahan, kita bisa menambahkan GPU 04, GPU 05, ya. Dan tetap kita memakai satu master node sebagai pooling dari GPU Kubernetes kita, ya. Jadi proses dari creating pods itu akan dilakukan semua di GPU 01. Sedangkan untuk pekerjaannya itu akan dilakukan di GPU 02 dan GPU 03. Kita juga bisa menambahkan NAS storage ya atau NFS untuk sharing file ya, namun pastikan juga bahwa kecepatan bandwidth dari network Anda cukup mumpuni karena pada saat sebuah GPU melakukan training ya, sebuah deep learning application, dia akan mencoba untuk mengambil data dari storage ya dan akan menaruhnya ke dalam RAM. Lalu terjadilah pertukaran data dari RAM ke RAM yang ada di CPU ke RAM yang ada di GPU. Di sini saya memakai DevOps environment ya sebagai salah satu environment untuk men-setup Kubernetes-nya. Ini adalah bagaimana saya mencoba untuk memonitor GPU computing environment-nya. Lalu yang ketiga adalah multi-core infrastructure ya, karena masing-masing dari CPU ini memiliki core yang cukup banyak ya.
di dalamnya ada 64 core ya, Ryzen Threadripper. Jadi kita bisa memanfaatkan MPI programming language di dalam multi-core prosesor yang hanya satu prosesor, sehingga latensi untuk perpindahan task dari satu node ke node yang lain itu bisa kita minimalisir. Ya, jadi kita bisa manfaatkan untuk MPI parallel programming. Nah, di sini adalah cara kita untuk mengakses multi-core komputernya, ya. Sama seperti kita mengakses cluster yang sudah didefinisikan sebelumnya. Namun di sini hanya memakai satu komputer saja, di mana komputer tersebut bisa kita gunakan 64 core secara simultan. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan ya, dengan platform DeepOps ini kita akan bisa mendownload library yang kita butuhkan ya, sehingga kita bisa memperoleh library tersebut dengan mudah, dan pods kita atau enkapsulasi terhadap pods kita itu sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Oke, kita coba login terlebih dahulu. Oke, sekarang kita coba untuk login di sini. Ya, saya bisa melihat working node worker node saya untuk GPU ini apa saja. Ya. Oke, kubectl get nodes ya, untuk tahu di sini ada GPU 01, GPU 02, dan GPU 03 sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kita coba SSH ke GPU 02. Kita lihat dia memiliki graphic processing unit GTX 1080 Ti dengan 11 GB ya. Lalu di sini SSH GPU 03 ya. Kita memiliki GTX 1080 Ti 11 GB juga dengan CPU ya. Kita memiliki AMD dengan 0 sampai 63 atau 64 core. Oke, kita kembali ke GPU 01 karena GPU 01 ini merupakan master node-nya. Ya, di sini sebagai master, sedangkan yang lain ini sebagai worker. Jadi kita punya dua GPU worker ya. Dua komputer ya. Jadi secara fisikal kita punya dua komputer di sini. Kita coba clear terlebih dahulu, lalu kita coba definisikan pods-nya. Ya, di sini VI saya sudah menyiapkan pods. Nah, di sini pods yang saya definisikan, saya bisa mendownload image di dalam nvcr.io NVIDIA TensorFlow 1911 ya. Kita bisa mencari library yang kita butuhkan menggunakan nvcr.io ya. Ya, kita bisa mengakses NVIDIA NGC untuk mencari katalog library yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan TensorFlow. Ya. Di sini misalnya TensorFlow container. Ya. Di sini kita coba lihat kita membutuhkan versi yang mana. Apakah 2110? Apakah 2109? Ya. Kita bisa melihat di sini ya. Untuk mendownload
sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi tinggal kita sesuaikan, misalnya kita mau TensorFlow dengan tag seperti ini, ya sudah kita copy tag yang seperti ini ke dalam konfigurasi dari kita nvcr.io nvidia/tensorflow 1911 misalnya seperti itu. Ya, dengan NVIDIA NGC ini ya, kita bisa melakukan atau mencari kebutuhan yang kita butuhkan, atau bisa dibilang library yang kita butuhkan. Kita bisa mencari, misalnya di sini kita cari TensorFlow. Ya, di sini kita lihat. Ya. Lalu kita coba cari sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya. Misalnya 21, 10. Nah, kita lihat pull command copy to clipboard. Ya. Kita bisa lihat docker pull nvcr io TensorFlow 2110 f1 py3. Nah, kita bisa ganti untuk yang belakang ini sesuai dengan versi yang kita butuhkan. Misalnya yang kita butuhkan adalah versi 19. Di sini saya menggunakan versi 1911 tf2 py3. Lalu saya akan coba untuk menselect ya, atau mendeploy di dalam GPU 03 ya, dengan nama GPU 03 AW non-FS TF2 PY3. Oke, sekarang kita coba untuk meng-create ya, meng-create pods ya. Ya, jadi enkapsulasi itu berupa pods. Di sini saya memakai perintah kubectl create minf pods working ari non s YAML. Lalu kita coba create, lalu kita coba lihat kube get pods. Oke, di sini sudah terkonfigurasi ya dengan GPU 03 AW non-FS. Dengan kita coba lihat kubectl describe pods. Ya, ini adalah definisi atau bisa kita bilang deskripsi dari pods yang sudah kita buat. Ya, jadi di sini dia memakai library dari NVCRO, NVIDIA TensorFlow. Jadi di sini kita tidak perlu untuk melakukan instalasi CUDA lagi. Kita tidak perlu untuk melakukan instalasi CUDNN lagi. Ya, jadi semua packaging itu sudah dimasukkan di dalam NVCR IO tadi dari NGC. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk masuk ke dalamnya, saya akan coba untuk masuk ke dalam pods tersebut. Ya, ya di sini exec min IT GPU 03 bin bash. Oke, sekarang ini saya sudah sebenarnya ada di GPU 03 ya, tapi di enkapsulasi. Karena saya di sini punya GTX 1080 Ti dan LS CPU. Kalau kita lihat, kita punya 64 prosesor. Sedangkan di GPU 01 di sini kan kita hanya memiliki 16 prosesor. Sedangkan ketika kita masuk ke dalam pods-nya, itu kita sudah berada di environment yang ada di dalam GPU 03. Ya, jadi prinsipnya kita di enkapsulasi environment kita isinya hanya TensorFlow 1 atau TensorFlow 19 tadi. Ya, jadi di dalam ini kita berada di GPU 03 yang memiliki 64 core dan GPU-nya adalah 1080 Ti. Namun semua itu harus diakses melalui GPU 01 karena master node di sini adalah si GPU 01. Oke, di sini kita coba sebuah program Python untuk melihat ya apakah GPU tersebut berjalan menggunakan CPU atau berjalan menggunakan GPU. Di sini kita coba jalankan sebuah
script. Ya. Nah, di sini dia juga menggunakan ya create TensorFlow device GPU 0 dengan 10.300 MB memori. Oke, berarti dia benar menggunakan GPU tersebut. Ya, jadi itulah bagaimana cara kita untuk melakukan konfigurasi secara mudah agar sebuah program yang kita ingin jalankan itu bisa berjalan secara cepat. Atau kita ingin melakukan programming membutuhkan library TensorFlow atau PyTorch yang bisa kita download secara langsung dari NGC dan sudah terkonfigurasi dengan CUDA-NN-nya dan juga CUDA toolkit-nya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya.